Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggota yaitu yang pertama Noval Afifah, saya sendiri dengan NPM terakhir 069, yang kedua ada Fikri Dani Setiawan dengan NPM terakhir 089, dan yang ketiga ada Zahran Deswantoro dengan NPM terakhir 071. Di sini kami akan mempresentasikan tentang ekosistem pesisir. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Saya persilahkan Fikri untuk memulai materi yang pertama. Ekosistem pesisir. Ekosistem pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat yang tinggi dan beragam, serta sering berinteraksi antara habitat tersebut. Ekosistem wilayah pesisir terdiri dari terumbu karang, hutan bakau, pantai dan pasir, estuari, lamun yang merupakan pelindung dari erosi, banjir, dan badai serta dapat berperan dalam mengurangi dampak polusi dari daratan ke laut. Dan selanjutnya, batas-batas ekosistem pesisir. Saat ini penentuan batas-batas wilayah pesisir di dunia berdasarkan pada 3 kriteria, yaitu yang pertama garis linier secara arbitrer tegak lurus terhadap garis pantai. Kedua, batas-batas administratif dan hukum negara. Ketiga, karakteristik dan dinamika ekologi atau biofisik, yakni atas dasar sebaran spesial dari karakteristik alamiah atau kesatuan proses-proses ekologis seperti aliran sungai, migrasi biota, dan pasang surut. Karakteristik ekosistem pesisir. Yang pertama, mengandung habitat dan ekosistem seperti estuari, terumbu karang, pada lamun yang menyediakan barang seperti ikan, mineral, minyak bumi, dan jasa seperti pelindung alami dari badai dan gelombang pasang, dan tempat rekreasi untuk masyarakat pesisir. Yang kedua, dicirikan oleh persaingan dalam pemanfaatan sumber daya dan ruang oleh berbagai stakeholder yang sering menimbulkan konflik dan kerusakan terhadap integritas fungsional dari sistem sumber daya. Yang ketiga, merupakan tulang punggung ekonomi dari negara pesisir, di mana sebagian besar dari gross national product tergantung pada aktivitas seperti pengapalan, penambangan minyak dan gas, wisata pantai, dan sejenisnya. Yang keempat, biasanya memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan merupakan bagian yang disukai untuk berurbanisasi. Potensi sumber daya ekosistem pesisir. Ada 4. Yang pertama yaitu Eustaria. Eustaria adalah perairan semi tertutup yang mempunyai hubungan bebas dengan laut terbuka dan menerima masukan air tawar dari daratan. Contoh dari Eustaria adalah muara sungai, teluk, dan rawa pasang surut. Peran ekologis dari Eustaria adalah sebagai A. Sumber zat hara dan bahan organik yang diangkut lewat sirkulasi pasang surut. B. Penyedia habitat bagi sejumlah spesies hewan yang bergantung pada Eustaria sebagai tempat berlindung dan mencari makanan. Yang C. Tempat bereproduksi dan suatu tempat tumbuh besar bagi sejumlah spesies ikan dan udang. Sedangkan secara umum, Eustaria dimanfaatkan manusia sebagai 1. Tempat pemukiman, 2. Tempat penangkapan dan budidaya sumber daya ikan, yang ketiga, jalur transportasi, dan yang keempat, sebagai lokasi pelabuhan dan industri. Selanjutnya itu yang kedua ada hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh spesies pohon bakau yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur. Komunitas vegetasi ini umumnya tumbuh pada daerah intertidal dan supratidal, yang cukup mendapat aliran air dan terlindung dari gelombang dan arus pasang surut yang kuat. Karena itu, hutan mangrove banyak ditemukan di pantai-pantai teluk yang dangkal, Eustaria, delta, dan daerah pantai yang terlindung.
Sebagai suatu ekosistem wilayah pesisir, hutan mangrove memiliki beberapa fungsi ekologis penting, yaitu yang pertama, sebagai peredam gelombang dan angin badai, pelindung pantai dari abrasi, penahan lumpur dan penangkap sedimen yang diangkut oleh aliran air permukaan. Yang kedua, sebagai penghasil sejumlah detritus, terutama yang berasal dari daun dan dahan pohon bakau yang rontok. Sebagian dari pemakan detritus ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan bagi para pemakan detritus, dan sebagian lagi diuraikan secara bakterial menjadi mineral-mineral hara yang berperan dalam penyuburan perairan. Yang ketiga, sebagai daerah asuhan, daerah mencari makan, dan daerah pemijahan berbagai biota perairan, baik yang hidup di perairan pantai maupun lepas pantai. Hutan mangrove dimanfaatkan terutama sebagai penghasil kayu dan juga untuk pulp. Selain itu untuk bahan konstruksi, kayu bakar, dan membuat arang. Di samping itu, ekosistem mangrove dimanfaatkan sebagai pemasok larva ikan dan udang alam. Yang ketiga yaitu ada padang lamun. Padang lamun atau seagrass merupakan satu-satunya tumbuhan berbunga yang hidup terendam di dalam laut, yang masih dapat dijangkau cahaya matahari yang memadai bagi pertumbuhannya. Lamun hidup di perairan yang dangkal dan jernih dengan sirkulasi yang baik. Air yang bersirkulasi diperlukan untuk menghantarkan zat-zat hara dan oksigen serta mengangkut hasil metabolisme lamun keluar dari daerah padang lamun. Secara ekologis, padang lamun mempunyai beberapa fungsi penting bagi perairan pesisir, yaitu yang pertama, produsen detritus dan zat hara. Yang kedua, pengikat sedimen dan menstabilkan substrat yang lunak dengan sistem perakaran yang padat dan menyilang. Yang ketiga, sebagai tempat berlindung, mencari makan, tumbuh besar, dan memijah bagi beberapa jenis biota laut, terutama yang melewati masa dewasanya di lingkungan ini. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, sebagai tudung pelindung yang melindungi penghuni padang lamun dari sengatan matahari. Padang lamun dapat dimanfaatkan sebagai yang pertama, tempat kegiatan marikultur berbagai jenis ikan, kerang-kerangan, dan tiram. Yang kedua, sebagai tempat rekreasi atau pariwisata. Dan yang terakhir sebagai sumber pupuk hijau. Terumbu karang. Terumbu karang merupakan suatu ekosistem khas yang terdapat di perairan pesisir daerah tropis. Secara umum, terumbu karang terdiri dari 3 tipe. Yang pertama ada terumbu karang tepi, yang kedua terumbu karang penghalang, yang ketiga terumbu karang cincin atau atol. Peran terumbu karang, khususnya terumbu karang tepi, adalah sebagai pelindung pantai dari hempasan ombak dan arus kuat yang berasal dari laut. Selain itu, terumbu karang mempunyai peran utama sebagai habitat, tempat mencari makan, tempat asuhan, dan pembesaran tempat pemijahan bagi berbagai biota seperti beraneka ragam vertebrata, ikan, reptil, dan juga habitat bagi ganggang dan rumput laut. Terumbu karang juga dapat dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai yang pertama sebagai tempat penangkapan berbagai jenis biota laut, konsumsi, dan ikan hias. Yang kedua, bahan konstruksi bangunan dan pembuatan kapur. Yang ketiga, bahan perhiasan. Yang keempat, bahan baku farmasi. Dan terakhir, sebagai objek wisata bahari. Selanjutnya ada fungsi pokok ekosistem pesisir. Sebagai penyedia sumber daya alam perairan, pesisir menyediakan sumber daya alam yang produktif, baik yang dapat dikonsumsi langsung maupun secara tidak langsung. Ya, seperti sumber daya alam hayati yang dapat pulih, diantaranya sumber daya perikanan, terumbu karang, lumpur laut, dan mangrove. Sumber daya alam nirhayati yang tidak dapat pulih diantaranya sumber daya alam mineral, minyak bumi, dan gas alam. Yang kedua, penerima limbah ekosistem pesisir juga merupakan tempat penampung limbah yang dihasilkan dari kegiatan manusia. Sebagai tempat penampung limbah, ekosistem ini memiliki kemampuan terbatas yang sangat bergantung pada volume dan jenis limbah yang masuk. Apabila limbah tersebut melampaui kemampuan asimilasi perairan, maka kerusakan ekosistem dalam bentuk pencemaran akan terjadi. Yang ketiga, penyedia jasa-jasa pendukung kehidupan. Di samping sumber daya alam yang produktif, pesisir merupakan penyedia jasa-jasa pendukung kehidupan seperti air bersih dan ruang yang diperlukan untuk berkiprahnya kegiatan manusia, seperti tempat rekreasi, industri, pemukiman, dan lain-lain.
Yang terakhir, sebagai penyedia jasa-jasa kenyamanan ekosistem pesisir pada umumnya merupakan lokasi yang indah dan menakjubkan, sangat sesuai untuk dijadikan lokasi rekreasi. Seluruh fungsi ekosistem wilayah pesisir tersebut akan berlanjut apabila terjadi keseimbangan antara pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pesisir yang dilakukan oleh seluruh stakeholder yang berdasarkan daya dukung sumber daya alam tersebut. Dalam rangka usaha pemanfaatan dan pengelolaan dimaksud, perlu diketahui terlebih dahulu berbagai ancaman kerusakan terhadap wilayah pesisir yang akan mungkin terjadi. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.